Selamat bertemu kembali di Scientific Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai tes diagnostik COVID-19, yaitu Rapid Test Antigen SARS-CoV-2 COVID-19. Rapid Test Antigen SARS-CoV-2 COVID-19. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 kemarin, Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia diluncurkan. Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia. Gerakan ini diprakarsai sejumlah warga dari berbagai profesi yang prihatin dengan kondisi wabah COVID-19 saat ini. Tujuan dibentuknya Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia ini adalah untuk menggalang partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, melakukan testing COVID-19 di Indonesia. Rapid Test Antigen untuk mendeteksi COVID-19 telah disetujui oleh World Health Organization atau WHO untuk digunakan oleh negara-negara pengguna RT polymerase chain reaction atau RT-PCR test yang rendah. Rapid Test Antigen ini dinilai sebagai solusi yang efektif dengan hasil yang cepat dan dengan harga yang lebih terjangkau. Oleh karena apa? Karena beberapa daerah juga belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk melaksanakan RT-PCR test. Pertanyaannya adalah, mengapa rapid test antigen? Ini adalah gambaran skematis dari SARS-CoV-2 virus. Kalau kita lihat di grafik ini, apabila seseorang terpapar virus SARS-CoV-2, katakan di sini pada hari -4, maka gejala demam biasanya muncul pada hari ke-6 atau hari ke-7. Kemudian, apabila muncul antibodi IgM, itu juga baru muncul pada hari yang ke-7. Jadi kalau dilakukan tes pada hari kedua atau hari ketiga setelah terpapar dengan virus COVID-19, maka hasil tes dari antibodi ini akan tidak reaktif. Padahal orang tersebut sudah terpapar dengan virus COVID-19. Itulah sebabnya disebut OTG. Viremia atau virus yang ada di dalam darah sudah dapat dideteksi pada hari ketiga terpapar virus. Walaupun pada hari ketiga ini subjek belum menunjukkan gejala demam. Sedangkan rapid test antibody masih memberikan hasil yang non-reaktif karena baru bisa dideteksi pada hari ke-7 setelah tercapai ataupun terpapar oleh infeksi virus. Ini adalah perbandingan beberapa diagnosis tes untuk SARS-CoV-2 dari PCR, kemudian TCM atau tes cepat molekular, kemudian tes antigen dan tes antibody. Ini adalah deskripsi dari apa yang dites. Ya. RT-PCR adalah reverse transkriptase polymerase chain reaction, sedangkan TCM ini adalah tes cepat molekuler.
Kategori rapid ini bisa range waktunya adalah 1-30 menit. Untuk tes molekular ini dilakukan untuk PCR dan TCM. RNA itu untuk PCR dan TCM. Sedangkan untuk protein dari virus ini adalah antigen dan antibody. Reaksi serologi ini digunakan untuk rapid test antigen dan rapid test antibody. Bagaimana dengan metode sampling yang dilakukan? Yaitu dengan swab pada tes PCR, kemudian TCM, dan juga antigen. Sedangkan sampel darah itu hanya dilakukan untuk tes antibody. Apa yang dikelompokkan dengan rapid test? Rapid test dengan hasil yang cepat itu bisa diperoleh dengan TCM, kemudian antigen, dan juga antibody. Bagaimana interpretasinya? Kalau PCR, interpretasinya positif atau negatif. Sedangkan TCM, positif atau negatif. Sedangkan untuk antigen dan antibody, di sini adalah reaktif atau non-reaktif. Bagaimana perbandingan dari segi keakurasian atau keakuratan, kemungkinan terjadinya false negatif, dan juga bagaimana perbandingan biaya per tesnya. Untuk dari segi accuracy, keakuratan, PCR ini adalah yang paling akurat. Ya. Kemudian kedua antigen, dan ketiga adalah antibody. Bagaimana dengan false negatif? PCR bisa dikatakan sangat akurat, ya, hampir tidak ditemukan false negatif, sedangkan tes antigen masih ada kemungkinan false negatif. Nah, di tes antibody ini paling sering terjadi false negatif apabila pada waktu tesnya tidak bersamaan dengan munculnya antibody yang ada dalam tubuh. Bagian virus yang dideteksi adalah pada PCR seluruh bagian dari virus, sedangkan antigen hanya bagian luar dari virus saja. Yang tergolong dalam kelompok rapid test adalah tes antigen dan tes antibody. Ini hasilnya bisa dalam waktu 15-30 menit sudah dapatkan hasilnya apakah reaktif atau non-reaktif. Bagaimana kebutuhan untuk tes screening? Untuk tes screening bisa dilakukan untuk tes antigen dan antibody, tetapi tingkat akurasi dari antigen ini lebih tinggi, sedangkan antibody tidak. Itulah sebabnya pengulangan tes perlu dilakukan untuk meyakinkan apakah tes antibody-nya ini benar-benar menimbulkan reaksi ataupun tidak reaktif. Interpretasinya PCR positif atau negatif, sedangkan antigen ini adalah reaktif atau non-reaktif. Hal yang sama untuk antibody. Bagaimana golden standard dari WHO? WHO masih menentukan PCR test ini sebagai golden standard. Dan akhir-akhir ini WHO juga sudah merekomendasikan penggunaan tes antigen untuk screening karena ini lebih akurat dibandingkan dengan tes antibody. Bagaimana dengan biayanya? Yang paling mahal adalah PCR, bisa antara 1 juta sampai 5 juta rupiah, sedangkan antigen diperkirakan kira-kira 250 ribu rupiah, sedangkan antibody sekitar 75 ribu rupiah. Dan mungkin harganya sekarang sudah mulai menurun. Secara skematis dapat dikatakan perbandingan antara RT-PCR, rapid test antigen, dan rapid test antibody. RT-PCR ini adalah yang paling akurat sebagai golden standard dari tes diagnostik COVID-19. Rapid test antigen relatif lebih akurat dibandingkan tes antibody. Walaupun dalam banyak hal rapid test antigen ini harus diulangi dengan RT-PCR.
Jadi lebih akurat, sedangkan yang rapid test antibody ini less accurate. Ya. Karena apa? Dengan rapid test antigen ini, adanya viremia pada hari ketiga sudah bisa dideteksi. Beberapa catatan penting berkaitan dengan diagnostik tes SARS-CoV-2. Apakah rapid test antigen lebih baik daripada rapid test antibody? Rapid test antibody baru bisa mendeteksi antibody IgM pada hari ke-7 setelah terkena infeksi virus SARS-CoV-2. Sedangkan rapid test antigen ini dapat mendeteksi antigen virus SARS-CoV-2 pada hari ketiga setelah terkena infeksi. Jadi perbedaannya adalah rapid test antigen ini mendeteksi keberadaan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, bukan mendeteksi antibodi tubuh terhadap penyakit COVID-19. Sebab antibodi belum muncul di awal-awal seseorang terjangkit COVID-19, sehingga terjadi atau sering terjadi false negatif. Hasilnya negatif, ya, tidak reaktif, padahal sebetulnya pasien sudah terinfeksi. Oleh karena itu, rapid test antigen ini dinyatakan lebih akurat dibandingkan rapid test antibody. Apakah rapid test antigen sama dengan swab antigen? Karena ini sering ditanyakan oleh orang awam. Rapid test antigen dan swab antigen adalah jenis tes yang sama. Disebut rapid test antigen karena tes untuk mendeteksi virus corona tersebut dapat memberikan hasil diagnosis yang cepat, yaitu hanya dalam waktu 15 menit. Disebut swab antigen karena sampel ataupun sampel tesnya ini diambil dengan cara swab, baik di nasofaring ataupun di orofaring. Jadi dapat dikatakan rapid test antigen itu sama dengan swab antigen. Apakah rapid test antigen dapat menggantikan RT-PCR test? Rapid test antigen lebih akurat dibandingkan rapid test antibody. Namun, rapid test antigen ini tidak dapat menggantikan RT-PCR test. RT-PCR test ini merupakan golden standard yang ditentukan oleh WHO. Rapid test antigen memiliki kelemahan, yaitu sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan RT-PCR test. Karena apa? Karena rapid test antigen ini hanya dapat mendeteksi bagian luar dari virus. Sehingga untuk beberapa kondisi, setelah melakukan rapid test antigen, direkomendasikan untuk melakukan RT-PCR test untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Rapid test antigen ini berbeda dengan RT-PCR test meski sama-sama menggunakan metode swab sampling. Karena rapid test ini hanya mengukur bagian luar dari virus, ya, sedangkan RT-PCR test ini mendeteksi semua bagian virus. Jadi lebih sensitif dan lebih akurat. RT-PCR test ini tetap merupakan standar tertinggi atau gold standard pendeteksian virus SARS-CoV-2 yang diakui oleh WHO. Sehingga dapat disimpulkan, RT-PCR test merupakan gold standard test sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Memang RT-PCR test biaya mahal, hasil tesnya lama, dan memerlukan fasilitas laboratorium dengan keamanan biosafety level 2, sehingga di beberapa daerah yang ada di Indonesia masih belum mampu melakukan RT-PCR test ini karena belum tersedianya laboratorium tes yang memadai.
Apabila RT-PCR test ini karena pertimbangan di atas tidak dapat dilakukan, maka disarankan untuk melakukan rapid test antigen. Rapid test antigen ini lebih akurat dibandingkan rapid test antibody, walaupun tetap tidak bisa menggantikan RT-PCR test. Rapid test antigen diperkirakan akan menggantikan rapid test antibody karena hasilnya lebih merepresentasikan keberadaan virus pada subjek yang terpapar oleh virus SARS-CoV-2. Dan ini sudah memang direkomendasikan saat ini, akhir-akhir ini, oleh WHO. Dan ini juga sudah banyak dilakukan sejak lama, screening test dengan tes antigen ini di Korea Selatan. Rapid test antigen biayanya sekitar 250.000 per tes, tidak begitu mahal dibandingkan dengan RT-PCR test, dan hasilnya juga dapat diperoleh dalam waktu yang relatif cepat, dalam waktu 15 menit. Terima kasih, kiranya informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.